Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam rindu, salam kangen dan juga salam sayang, salam sayang. Ketemu sama Asti lagi di kesempatan pagi, siang, sore dan juga malam hari ini di tanggal 13 Agustus 2021. Wow. Kayaknya mumpung lagi ada semangat nih bikin setiap hari. Nanti kalau pas lagi malas bikin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Atau nanti kalau sudah mulai ada kerjaan job atau kerjaan nyanyi, biasanya Mas Tulus sudah mulai jarang bikin vlog. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada kemampuan bikin vlog lagi. Karena aku ada rasa pengen cepet-cepet bikin vlog itu adalah satu, yang pertama ada hamba Allah yang baik banget mengkritik saya. Kemudian yang kedua yang saya pengen cepet-cepet bikin vlog adalah tadi malam saya berkomunikasi atau sedikit sharing sama Eyang soal bulan Suro ini, lalu ke depannya saya harus gimana sih Yang, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Dan ini yang memotivasi saya kenapa saya harus cepat-cepat bikin vlog, atau saya masih semangat bikin vlog pagi hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Seperti biasa sudah disimak ya video disclaimer di depan ya. Disimak video disclaimer di depan. Saya tidak pernah memaksa jenengan mempercayai apa yang saya sampaikan ya. Saya tidak memaksa sedikit pun saya paksa jenengan mempercayai. Jadi tidak perlu jenengan sibuk-sibuk untuk capek bilang begini, begitu, begini, begitu. Jadi yang namanya yang disampaikan manusia itu bisa betul bisa tidak. Jadi jenengan percaya, yang jenengan simak, tidak jenengan silakan pergi jauh, seperti itu. Saya sih berterima kasih ketika ada beberapa subscriber yang sangat luar biasa sekali, kalian berhati baik mengingatkan saya untuk begini begitu, kritik dan saran. Saya terima kasih banyak, sangat-sangat berterima kasih. Tetapi sekali lagi, kritik Anda sudah saya terima, berarti kan Anda tidak menyukai konten saya. Jadi menurut saya lebih baik jenengan tidak simak ini lagi. Karena kemarin ada kritik satu, saya upload sekalian di postingan, kemudian rame dia WhatsApp lagi bilang begini, saya upload aja lagi sekalian. Ini kalau sampai dia masih nonton, terus dia masih WhatsApp lagi atau dia masih chat lagi, berarti memang dia tuh pencinta aku sebetulnya, bukan hatersku. Saya tahu betul, semakin besar channel ini akan semakin banyak rintangan, akan semakin banyak kritik dan saran. Cuman alangkah lebih baiknya kalau jenengan itu coba sekali-kali jangan saya yang jenengan kritik doang ya. Channel besar, jutaan viewersnya, jutaan subscribernya, itu punya artis yang ramal-ngeramal segala macam itu. Apakah dalam Islam itu betul? Monggo jenengan komplain itu aja. Terus ada channel-channel YouTube yang menampakkan penampakan jumlahnya jutaan, sing nonton akeh, yang tertipu tuh udah jutaan. Kalau saya yang ketipu paling mentok 1000-2000 orang kalau saya tipu. Ya, yang nonton saya itu paling mentok 1000. Banyak-banyak itu kemarin malam satu surat sampai 12.000. Mentok-mentok 1000 orang yang saya tipu. Yang ketipu di channel lain tuh bisa puluhan juta orang. Jenengan mending kritik yang itu deh. Mas jangan bohongan dong ininya atau gimana. Saya sangat berterima kasih dengan kritiknya. Sangat-sangat berterima kasih, matur sembah nuwun. Saya aminkan doanya semoga makin berkah. Amin ya Allah. Saya doakan mudah-mudahan jenengan juga berkah panjang umur. Cuma lek wis ndak seneng, maksudku berhentilah menonton video saya, monggo cari channel yang lain, atau ya silahkan nilai dengan sendirinya lah. Saya tidak menutup kemungkinan jenengan itu memiliki ilmu apa, atau ibarat kata itu memiliki kelebihan apa, menilai saya bohong dan lain sebagainya. Biarkan yang lain, saya kan tidak pernah memaksa. Kalau toh saya bohong sekalipun, apa yang saya sampaikan betul itu bagaimana. Kemudian kalau toh tidak betul, ya wis monggo kerso. Kan di awal video saya sudah tayangkan, disclaimernya adalah jangan mempercayai apa yang saya sampaikan. Saya selalu bilang loh video itu. Dan satu lagi, video saya tidak ada yang mengarahkan diri kita ke kemunkaran.
rasis, sara dan lain sebagainya, saya itu nggak pernah ngurusin itu di channel saya. Cukup kita sama-sama bagi pengalaman masing-masing untuk dijadikan pengalaman. Sebenarnya seperti itu. Gak enek, ayo le mabuk, ayo le mendem, ayo le ngene, ayo le selingkuh, gak ono ajaran-ajaran seperti itu di tempat saya. Jadi kalau toh saya nipu, kalau toh saya itu bohong, apa yang saya sampaikan itu apalah mengarah ke kejelekan? Apa mengarah ke sesuatu yang tidak baik? Intinya di situ saja ya. Ini pemahaman terakhir. Semoga setelah ini paham dan lek panggah nyimak, berarti jenengan ki tresno karo aku. Pokoknya I love you so much. Walah, selain jenengan yang lebih parah dari jenengan itu banyak. Yang lebih mengatakan saya begini-begini itu banyak. Tetapi cuman jenengan yang menarik perhatian saya. Jadi gimana? Saya kan pakai hati. Saya kan pakai hati ketika menilai orang lain ya. Jadi saya tuh ketika ini saya seneng, akhirnya saya kulik gitu loh. Kalau saya tuh kayak gitu. Seneng yo monggo, seneng yo wes. Oke, lanjut lagi ke topik pembahasan hari ini. Yang di Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk yang di luar negeri juga, para TKI TKW kita, para subscriber Big Tulus Official. Ini hari Jumat ya teman-teman. Di sini baru jam 10 pagi, tapi di masjid sudah mulai banyak pemberitahuan begini. Aku masih nggak mikir pemerintah akan menggelar, oh enggak, itu bukan ini pemberitahuan, tapi ada yang amal jariah karena ini hari Jumat ya teman-teman. Jadi aku masih mikir sama pemerintah, katanya ada wacana akan dibikin sholat Jumat tuh genap ganjil. Sholat Jumat kok kayak anu ya rek, kayak apa jenenge iki? Kayak anu pemberlakuan plat mobil di beberapa wilayah di Jakarta. Kemudian kemarin 1 Muharram digeser liburnya ya. Kemudian sekarang kalau misalnya 1 Muharram digeser sama-sama di hari Selasa, 17 Agustus juga hari Selasa. Terus ternyata nggak digeser, pasti geger. Pasti geger ini. Karena apa? Karena yang kita geser itu adalah soal agama kita. Sensitif banget yang digeser. Kemudian soal negara tidak digeser. Berarti ya nanti aduh, ini pasti sudah mulai banyak kritik-kritik dan saran ini. Wah, hati-hati ya teman-teman. Pokoknya tetap patuhi pemerintahmu, patuhi protokolmu. Oke? Baik. Semuanya Mas ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bersedekah, memberikan rezekinya. Sekali lagi donasi kalau ada yang berpikir kalau saya itu masih berpikir begini-begini, jadi donasi itu nanti insya Allah setiap akhir bulan atau setiap awal bulan saya akan update baik di postingan maupun di grup WhatsApp. Jadi saya akan selalu update supaya tidak ada pikiran yang macam-macam soal uangnya saya pakai atau uangnya saya giniin atau itu saya yang makan dan lain sebagainya. Saya pengen ini ada keterbukaan supaya lebih jelas lagi, supaya saya tidak ada lagi haters yang memang tidak suka kemudian mencari kesalahan saya di situ ya. Saya betul-betul menyalurkan kok, demi Allah saya nggak makan ya. Jadi jangan ada pemikiran yang macam-macam. Nanti kan saya share di postingan ataupun di grup. Oke. Saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi baik dalam rezekinya untuk nasi bok dan juga kemarin nasi among-among, kemudian sekarang sudah lari ke nasi bok. Jadi semua yang sudah masuk ke rekening donasi Big Tulus Official tanpa ketentuan dari jenengan saya nggak akan ambil, terkecuali begini, saya transfer Mas Tulus 200.000, yang 50 buat jenengan, mungkin saya ambil 50-nya. Intinya seperti itu. Ketika tidak ada konfirmasi seperti itu, saya tidak akan ambil, itu bukan hak saya. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga terima kasih sekali lagi, semoga untuk yang sudah bersedekah Allah tukar dengan rezeki yang melimpah, kesehatan selalu, keberkahan dan juga kemudahan untuk segala urusan baiknya. Dan sekali lagi semoga Allah ijabah hajat jenengan apapun yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Yang mau sedekah gimana caranya Mas Tulus? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minyak bidara stok tinggal 8 biji ya teman-teman, tinggal 8 pieces lagi. Dan pesannya juga agak susah. 8 tuh begini, ini 7. 8 pieces lagi. Atau teman-teman yang mau pesan silahkan langsung DM di WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke? Terima kasih banyak. Sehat selalu buat kita semua. Untuk yang sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, amin. Sakit apapun itu, baik COVID dan lain sebagainya. Kemudian yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rizkinya terbaik, rizkinya yang melimpah, amin. Kemudian untuk yang belum bekerja, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik untuknya, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah segera pertemukan dengan jodohnya, amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, melimpah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga saya dan juga jenengan yang lagi nonton video ini termasuk orang-orang pilihan dari Allah yang terhindar dari virus corona, penyakit apapun, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Oke. Pembahasan ini sebetulnya agak gimana ya, lagi-lagi mungkin gedabrus ya. Saya masih ingat kata-kata gedabrus itu. Gak apa-apa ya, memang saya gedabrus terus kok. Maksudnya gedabrus itu kan bicara atau ngomong. Jadi yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya tahu atau yang saya rasakan. Jadi
tadi malam ada kabar baik dari si Linglung, ternyata sudah mulai bisa bahasa Indonesia. Dan nanti kita akan kupas soal Linglung sendiri. Nanti teman-teman tunggu videonya ya. Saya pengen kupas secara khusus soal Linglung sendiri. Dan ternyata Linglung sekarang jadi kesayangannya Eyang. Dikit-dikit dibawa kemana-mana dibawa. Jadi supaya kata Eyang sih, supaya dia lebih bisa berbahasa Jawa dan juga bahasa-bahasa lokal yang memang sebetulnya basicnya adalah Linglung ini adalah keturunan Jawa, aslinya orang Jawa. Nah, nanti kita bahas soal Linglung sendiri. Dan anak-anak juga merasakan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah beberapa anak sudah mendapatkan beberapa baju. Untuk yang belum memiliki baju sudah memiliki baju. Dan kabar-kabar baik itu juga nanti kita bakal angkat aja di vlog supaya lebih panjang, supaya lebih luas pembahasannya. Nanti kita bahas di vlog yang lain lagi atau di video yang lain lagi. Kemudian tadi malam saya itu secara tidak sengaja biasanya kan saya memang nggak pernah ngopi ya teman-teman. Hampir semua subscriberku tuh tahu kalau aku tuh nggak pernah ngopi. Walaupun yang tadi malam itu yang tak kopi itu sebetulnya kopi susu. Aku kan punya kopi susu Torabika ya teman-teman. Di rumah itu di atas. Iklan seperti aku ditawari iklannya nanti ya. Dan aku itu ngopi. Jujur rokokku garis sebatang, rokok Sampurna Mil itu tinggal sebatang. Dan itu sudah lama banget gak taruh kok. Karena kan kondisinya sakit kemarin ya. Udah rasanya gak karu-karuan. Aku tumben-tumbenan pengen ngerokok karo ngopi coy. Duduk. Ternyata anak-anakku mulai, tidak mulai kan. Jadi ceritanya kemarin anak-anak itu diajak keluar sama Eyang. Ada yang dimandikan, ada yang diajak jalan-jalan. Nah istilahnya seperti itu. Datanglah si cantik Eyang Lukito, saya ngobrol keng pundi yang pripun kahanane pripun. Jadi aku itu mencari tahu dengan seakan-akan itu ngobrol padahal aku nyari tahu ono opo gitu. Lancar kabeh yang lancar karena kan itu kan berjalan 3 hari 3 malam ya teman-teman, dan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan saat ini di bulan Suro ini masih digelar tapi di beberapa wilayah masing-masing. Tempat mereka masing-masing satu sama lain, tidak di satu titik. Kalau hari kemarin 3 hari difokuskan di satu tempat, di satu titik gitu ya. Nah sekarang sudah mulai digelar tapi di masing-masing tempat. Kemarin ada yang bilang, Mas Tulus apa cuma wayang sama ini doang, kesenian doang? Apakah ada panjat doa? Masing-masing ada yang mendoakan, ada yang pengajian dan sebagainya. Di Indonesia ini teman-teman, pesantren gaib itu juga jumlahnya ribuan. Bukan hanya di dunia nyata. Jadi banyak jin-jin muslim yang ikut belajar di pondok pesantren nyata ataupun pondok pesantren gaib. Hanya memang biasanya yang mengasuh adalah yang mengasuh itu kebanyakan adalah bangsa manusia sebelumnya, kemudian diteruskan oleh anak muridnya yang memang memiliki ilmu dari si guru si manusia tadi. Cuma memang banyak penggelar doa juga, bukan hanya di dunia nyata. Intinya di situ. Aku bertanya soal Eyang karena aku ngerasa kayak yang di malam Suro ini aku ngerasa kayaknya lebih adem, lebih ayem ya. Lebih adem, lebih ayem. Terus ibarat Allah memberikan keberkahan tuh kayaknya yang tadinya berkahnya tuh cuman 50%, saya melihat sampai di 80%. Berkah banget di malam Suro ini. Banyak sebuah gambaran-gambaran baik. Dan saya juga mendengar ada subscriberku yang dari Malaysia, dari mana-mana itu bilang, Mas Tulus di langit itu ada yang warna biru-biru. Kemarin saya melihat ada warna emas dan lain sebagainya. Sebetulnya warna-warna tadi ketika dibaca seperti aura atau dibaca sebagai bahasa ibarat kata itu warna yang bagus, semuanya adalah warna-warna yang bagus. Keemasan melambangkan kejayaan, jabatan dan lain sebagainya. Kemudian biru itu melambangkan sesuatu yang dingin atau ibarat kata tuh adem di kepala atau di hati. Jadi hal-hal positif yang masih dilihat sama beberapa orang yang bisa melihat sesuatu. Jadi apakah mata awam saja yang bisa melihat? Menurut saya tidak. Mata awam bisa melihat, yang indigo dan juga punya indera keenam pun bisa, ataupun yang hanya sensitif sebetulnya juga mereka bisa merasakan. Jadi keademan ini apakah bisa bertahan dengan lama? Apakah ini nih hal yang baik? Apakah ini nih betul-betul hal yang positif dan berkah? Eyang mengatakan, yo memang seperti ini hawanya. Memang bagus. Memang bagus untuk kita yang mungkin saat ini sedang pengen puasa, buat kita yang memang sedang ingin mendekatkan diri kepada Allah, untuk tirakat sama Allah. Tirakat dalam arti yang sebenarnya. Banyak yang bilang kalau Mas Tulus bilang tirakat ki jadi ngurip kemenyan, ya. Banyak yang menyalahkan itu. Jadi maksudnya tirakat itu mendekatkan diri kepada Allah, berdiam diri kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu yang sangat baik untuk kita memulai membuka rezeki, waktu yang sangat baik untuk kita memulai untuk membaca, ibarat kata itu membuka usaha, ibarat kata kemudian membaca niat terbaik untuk hidup kita di kedepan hari. Jadi
Saya nggak ngerti kenapa sespesial ini malam satu suro kemarin. Maksudnya bulan suro tahun ini kenapa spesial banget, saya nggak ngerti. Saking spesialnya menurut Eyang, hal-hal mungkar pun bisa langsung dibalas pada hari ini juga, atau di bulan ini juga. Jadi hati-hati dan waspada. Kemudian ya 10 ataupun 10 ke atas yang mengatakan ya mungkin akan ada sedikit gonjang ganjing nanti. Dari alam ada gonjang ganjing, dari beberapa hal yang di dunia nyata juga ada gonjang ganjingnya. Dan terbukti sampai saat ini gempa bumi belum berhenti di Sulawesi, dan yang masih mengatakan itu masih sangat panjang sekali. Gempa bumi masih akan terus terjadi, Jadi sayangnya atau alhamdulillahnya adalah tidak ada korban jiwa dan tidak terlalu signifikan, berarti kan tidak besar ya. Jadi Eyang berpesan khusus kepada kita-kita semua, dan Eyang juga memesan khusus kepada para alim ulama, khususnya para pejabat, kemudian orang-orang, intinya itu orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih soal agama, baik Islam, Kristen dan lain sebagainya. Eyang berpesan untuk lebih mentoleransi, lebih digalakan lagi soal toleransi, karena seperti yang Mas Tulus ceritakan sebelumnya, Eyang itu mendapatkan istilah kata itu kayak sesuatu yang rasis soal agamanya. Jadi ada yang mengatakan kalau Eyang itu salah karena yang menyembah berhala, menyembah ini sebagainya. Maksud aku gini, jadi yang tuh berpesan kepada kita untuk lebih intolerir dengan semuanya, dengan saudara kita. Kita Muslim ya berteman sama yang Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan lain sebagainya. Jadi jangan pilih-pilih. Kemudian kita tidak perlu menjudge orang agamanya ini salah, itu salah. Yang meminta kita untuk lebih ini karena ada kemungkinan bulan-bulan yang akan datang setelah bulan Suro ini akan ada sesuatu yang muncul atau orang-orang yang muncul yang lebih tidak menyukai intoleransi. Jadi mereka itu akan memecah belah kita dengan membawa agama. Jadi orang-orang seperti ini kemungkinan akan muncul di bulan Muharram ini atau di bulan Suro ini. Jadi orang-orang pemecah agama ini bisa jadi muncul. Jadi mungkin kita nggak bisa klaim orang Islam atau orang Kristen tidak, tapi istilahnya mereka banyak akan mengklaim, mereka banyak akan membenarkan agamanya masing-masing untuk menganggap agama lain itu salah. Bisa jadi mungkin Kristen menganggap Islam salah ataupun Islam begitu pun sebaliknya. Jadi ini bukan jadi soal agamanya, tapi akan ada atau akan muncul beberapa orang-orang yang mungkin saja hanya jadi provokator yang mendasari semuanya didasari dengan agama. Ini harus hati-hati. Kemudian untuk para pemerintah kita, Eyang juga termasuk bilang kalau pemerintah kita sudah keladu atau sudah keterlaluan atau sudah kemajuan. Jadi harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, dan ini sedikit teman-teman, sedikit teguran sebetulnya, karena nanti di tengah-tengah ini kalau memang pemerintah semakin atau pejabat-pejabat kita semakin tidak mengetahui dirinya sendiri seperti apa, tidak bisa mengontrol keserakahannya atau kemurkaannya, alam yang akan bergejolak. Jadi ketika nanti ada alam yang bergejolak dengan berbagai macam jenis musibahnya, itu namanya alam sedang murka dengan para penguasa kita. Dan yang menyampaikan memang penguasa pada banyak yang serakah tahun ini. Bulan ini banyak penguasa yang serakah. Tetapi Eyang juga berpesan, jangan salah. Bulan ini itu bulan paling berkah yang Allah berikan, tapi bulan ini juga bulan yang paling keramat atau bulan paling genting yang Allah siapkan untuk kita. Jadi becek ke titik Allah ketoro. Maksudnya seperti ini. Eyang mengatakan buat kalian saat ini mungkin bisa bebas melakukan apa saja, tapi jangan salah, karma yang instan atau sesuatu yang instan itu bisa terjadi di bulan ini untuk membalas apa yang kalian rasakan. Jadi kemungkinan para pejabat yang koruptor itu akan tertangkap di bulan ini atau akan banyak terungkap di bulan ini. Kemudian hal-hal yang jelek sekalipun, misalnya jenengan, makanya ini pesan Eyang adalah ini bukan dikhususkan untuk para pejabat, tapi untuk kita semua. Hal-hal yang jelek itu bisa akan terbalaskan di bulan ini, teman-teman. Jadi kita harus waspada. Lakukanlah hal-hal baik. Jadi nggak usah kita punya pikiran jahat sama orang, nyinyir sama orang, ataupun kita tuh mau menilai orang gini. Maaf, nggak ada hubungan dengan yang ngasih kritik dan saran ya. Maaf, ini nggak ada hubungan dengan itu. Tapi maksudnya begini, lakukanlah sesuatu yang baik. Jadi gini, Eyang itu menyampaikan berkahnya bulan ini adalah banyak keramatnya bulan ini, yang termasuk adalah instannya balasan atas apa yang kita lakukan. Maksudnya di sini, jadi karmamu itu bisa sekaligus
kamu dapatkan di bulan ini. Misalnya karma jelek atau karma buruk, kamu melakukan hal jelek, kamu bisa mendapatkan balasannya di bulan ini juga. Jadi hati-hati dan waspada. Tapi sama halnya ketika kamu melakukan hal baik di bulan ini, insya Allah hal baik itu cepat juga datang ke kamu. Jadi semuanya bisa cepat terbalaskan, secara instan ini bisa terbalas di bulan ini. Jadi hati-hati sekali. Yang berpesan seperti itu. Jadi kalau memang kamu mau jadi orang baik, baik sekalian. Tapi lek jahat, atau sampai jahat dulu. Karena di bulan ini betul-betul memang bulan yang sangat keramat sekali teman-teman. Ya, bulan yang sangat keramat. Dan Eyang juga menyampaikan ada pengurangan, katanya untuk corona akan sedikit berkurang. Kita mungkin bahas di lain video aja ya, supaya lebih jelas lagi nanti. Dan ini kita aminkan saja teman-teman, amin dulu yuk, amin ya Allah. Jadi sebenarnya gini loh, kalau saya dianggap ngablu atau salah tuh nggak masalah sebetulnya. Toh yang saya sampaikan tuh di sini tuh video ini kita tuh mengaminkan apa yang halal baik kok, bukan mengaminkan hei ayo sing kono tiba, amin, kan nggak kayak gitu. Doa yang baik-baik, kita tuh mengaminkan sesuatu yang baik di video ini, nggak ada arahan yang jelek-jelek. Jadi kalau toh aku ngablu sing apik, ibarat kata begitu, untuk bermanfaat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang mengingatkan kepada kita semua di bulan ini, jangan ada rasa yang terlalu menggebu-gebu. Untuk jenengan yang mungkin saat ini sedang sedang mengejar sesuatu, jangan menggebu-gebu di bulan ini. Maksudnya di bulan Suro ini, bulan Muharram ini, seperti yang bilang sebelumnya. Ini bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat keramat sekali. Jadi jangan serakah dengan apa yang ingin jenengan dapatkan. Atau memulai usaha boleh, tapi jangan terlalu menggebu-gebu, jangan jor-joran banget. Intinya Eyang menyampaikan ini sebetulnya bukan untuk meramal ke depannya, tidak, tapi untuk lebih waspada kita saja, supaya ini kan mengingatkan anak cucunya ya, supaya kita tidak terlalu takut dengan apa yang harus kita lakukan, tetapi waspada itu penting sekali. Jadi untuk bulan ini diharapkan teman-teman yang mungkin saat ini sedang punya rencana, punya sesuatu yang ingin dikejar, atau sedang menabung, atau ingin membeli sesuatu, kalau bisa jangan buru-buru, pelan-pelan dulu, cek dulu, pikirkan. Jadi lebih ke begini. Pikirkan 2 kali atas apa yang akan kamu lakukan hari ini, termasuk kebaikan, kejelekan, dan mengejar sesuatu. Jangan serakah dengan rezeki yang sudah kamu terima. Ento sak mene, gak usah kamu sudah nggak kuat badanmu tapi kamu paksa terus. Dalam arti serakah itu kan berbeda dengan mengejar ya. Serakah dengan mengejar itu hampir sama tapi beda. Kalau mengejar sudah capek nggak akan dikejar, tapi kalau serakah walaupun kamu capek kamu akan kejar terus. Nah, jadi pesan Eyang adalah hilangkan rasa belum kenyangmu. Ya, berhentilah sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar, seperti pesan Rasulullah. Jadi berkah-berkah yang sedang kita terima di bulan Suro ini memang haknya Gusti Allah. Allah memiliki hak untuk memberikan kepada siapapun, termasuk karma baik, karma jelek sekalipun Allah memiliki hak akan diberikan kepada siapapun, entah saya, entah siapa yang di luar sana yang melakukan hal sama. Jadi ya kalau memang hal-hal jelek, misalnya pemerintah yang korupsi dan lain sebagainya, ya biarkan hal itu, biar membuat mereka taubat ya, biar memberikan efek jera. Tapi kalau bagi kita sendiri, makanya minta perlindungan sama Allah, lakukanlah hal baik supaya hal baik. Jadi saking instannya segala sesuatu, makanya omongane Eyang itu becek ketitik Allah ketoro. Jadi bulan ini semua akan terbuka dengan baik, semua akan terbuka dengan lebar. Hal-hal instan bisa terjadi begitu saja. Kamu baca uang saiki, sore kau bisa dibaca uang, istilahnya seperti itu. Jadi balasannya tuh instan, apapun yang kamu lakukan. Jadi hati-hati. Makanya para pejabat-pejabatku, ayo, mumpung belum terjadi balasan yang Allah berikan, belum ada karma buruk kepada kalian yang memang melakukan hal buruk. Ini pejabat-pejabat yang korup loh ya, pejabat-pejabat yang tidak amanah dengan rakyatnya. Kalau bisa, ayo mulai dari sekarang menyadari. Bisa toh mas terus dirubah? Bisa kalau kamu menyadari, kamu mengembalikan apa yang kamu ambil, kemudian kamu merubah amanah kamu jadi lebih baik lagi. Menurut saya bisa. Karena sebagai seorang leluhur, banyak leluhur kita yang kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Jujur mereka tuh sangat kecewa. Pembagian begini-begini, haknya rakyat dimakan, kemudian harusnya dapatnya segini, terimanya cuma segini, dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih fatal adalah mengundur ini, mengundur itu sebetulnya menurut saya sih keterlaluan atau keladu. Jadi sedikit keterlaluan. Mungkin bagi mereka akan tanggal kecepit supaya begini. Nah nanti kita lihat
Coba yang lain. Dan nanti akan ada hal-hal ini, pemecah-pecah belah ini akan muncul ketika hal-hal itu terbentuk atau terbuat dengan sendirinya, ya. Hati-hati. Dan yang juga berpesan kepada kita untuk lebih waspada terhadap orang di sekeliling kita, karena di bulan ini saking banyaknya berkah yang Allah berikan, Mbah Dajjal juga nggak terima dengan apa yang Allah sedang berikan. Allah tuh memuliakan bulan ini. Saat ini Allah lebih memuliakan daripada bulan-bulan sebelumnya. Tahun ini tuh lebih dimuliakan bulan Muharram ini, sehingga banyak bangsa jin yang coba juga tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mereka coba untuk mengacaukan dengan mengirimkan jin lagi untuk menghasut setiap orang. Jadi kita teman-teman, dalam perkumpulan itu akan banyak perpecahan. Dalam lembaga akan banyak lagi orang-orang yang justru akan jadi pemecah. Jadi hati-hati. Akan banyak orang-orang yang akan dimanfaatkan oleh bangsa Dajjal atau keturunan Dajjal untuk membuat kegaduhan dengan memfitnah sono sini, membongkar aib sana sini. Mereka tuh akan cari kesalahan masing-masing untuk menjatuhkan sesamanya. Ini kerjaannya setan, kerjaannya jin. Jadi kita harus lebih waspada untuk jenengan yang mungkin punya perkumpulan, punya istilah kata itu mungkin lembaga-lembaga masyarakat dan lain sebagainya, pemerintahan dan lain sebagainya, hati-hati. Atau jenengan sering ngumpul-ngumpul sama teman, jadi akan lebih banyak salah pahamnya. Makanya kalau kata saya, pemerintah memberlakukan PPKM dengan tidak berkumpul, tidak berkerumun, itu bagus. Karena di bulan ini atau di bulan Muharram ini, Mbah Dajjal juga menerjunkan berbagai macam jenis jinnya atau berbagai macam jenis koleganya, kolega apaan ya? Maksudnya anak buahnya untuk lebih menghasut kita. Jadi akan lebih banyak perpecahan di bulan ini. Karena ya, saking saya bilangnya tadi berkah banget karena Allah berikan ini keberkahan. Kemudian Allah berikan juga ini sesuatu yang instan bagi kita. Jadi akan banyak perpecahan-perpecahan. Termasuk tadi yang pertama adalah soal hal-hal rasis, soal agama, sara dan lain sebagainya. Nah, ini akan ada suku juga ada. Suku agama ini akan jadi perdebatan satu sama lain, kemudian memecah belah pihak. Yang ada yang di A, ada yang di B dan lain sebagainya. Mereka akan terpecah dengan sendiri. Dan di dunia nyata pun, di dalam kita bermasyarakat, itu juga akan muncul sosok-sosok yang justru akan memecah belah kita. Jadi lebih hati-hati, lebih waspada. Kemudian terakhir yang ingin Mas Tulus sampaikan adalah soal, saya melihat ada gambaran musibah juga. Hati-hati dengan bencana alam yang berhubungan dengan air dan juga tanah. Jadi harus lebih waspada. Air, tanah, dan angin, ada 3 hal. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena sekali lagi, jujur saya itu sebetulnya dilarang untuk meramal atau memelohkan sesuatu yang terlalu lebar atau terlalu cepat atau tidak ada kontrol dari mulut saya. Saya nggak bisa melakukan itu. Tapi intinya yang berhubungan dengan air ini yang paling banyak. Yang berhubungan dengan air ini yang paling sensitif. Ini yang paling akan sering terjadi berhubungan dengan air. Angin dan juga tanah pun bisa. Kemudian ada gundukan tanah yang meledak juga, ini ada kemungkinan ada. Jadi bukan berarti Allah menjadikan hal ini sebuah keberkahan terus tidak akan ada musibah ya. Yang terjadi tetap harus terjadi. Sekali lagi, kalau toh memang harus terjadi, kita minta sama Allah jangan sampai terlalu besar, jangan sampai ada korban jiwa, dan jangan sampai merugikan banyak orang. Aminin dulu ya teman-teman. Amin ya Allah. Kalau memang harus ada musibah ya Allah, semoga tidak besar, kemudian tidak merugikan orang, tidak ada korban jiwa. Amin. Dan kita, saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari musibah itu, dari musibah baik itu bencana alam, baik itu bala, baik itu virus dan lain-lain. Aminkan dulu yuk. Amin ya Allah. Dan semoga sekali lagi para leluhur kita ditempatkan sama Allah di tempat yang terbaik, dan Allah tetap melindungi mereka, Allah tetap menerima mereka dengan baik, memposisikan diri mereka di posisi yang sangat baik. Dan semoga para leluhur kita tidak bosan-bosan untuk mengcover anak cucunya yang ada di Nusantara khususnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk terus mengirimkan ya, kalau pas sempat-sempat ya, Al-Fatihah untuk para leluhur kita ya teman-teman ya. Kalau yang serujuk, ini intinya begini sih, ada yang serujuk, ada yang tidak. Jadi Mas Tulus, saya kan nggak tahu leluhur saya siapa, kenapa saya harus kirim Al-Fatihah? Saya hanya berpesan, bahasanya begini aja, ya Allah, saya mau hadiahkan pahala saya membaca surat Al-Fatihah ini untuk para leluhur saya yang melindungi saya lewat izinmu ya Allah.
atau yang ngomong saya atau yang ngomong kami semua di Nusantara. Jadi seperti itu aja. Lek serujuk ataupun setuju silahkan diikuti. Kalau tidak pun tidak masalah. Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan semua untuk mengikuti atau mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga apa yang sampaikan atau yang saya baca di sini atau yang saya sampaikan di sini dari berdasarkan hasil obrolanku dengan Eyang, semoga bisa menambah wawasan buat kita, memperbaiki diri kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau misalnya video-video Mas Tulus itu membuat jenengan tidak suka. Suka monggo lanjutkan, tidak suka tidak masalah ya. Jangan lupa untuk yang baru nonton video ini pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk yang udah sering bolak-balik ke sini pencet tombol like-nya dan juga support-nya. Punya kritik dan saran bisa langsung DM di bigtulus_bp2 ataupun juga jenengan bisa langsung klik di kolom komentar kira-kira kritiknya apa, sarannya apa, boleh banget. Mau sedekah, klik kolom deskripsi ya. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sekali lagi Mas Tulus mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang sedikit mungkin kasar atau menyinggung perasaan jenengan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Siapapun yang memberikan kritik dan saran saya ucapkan terima kasih. Hanya sebagai media untuk menghibur diri. Setelah itu pasti akan Mas Tulus hapus. Tenang aja, pasti Mas Tulus akan hapus. Mas Tulus cuman pengen ya ini loh, jadi YouTuber tuh begini nggak enak. Semakin besar semakin jadi, biar subscriber itu tahu kalau Mas Tulus itu tidak menyampaikan beberapa hal yang hanya omong kosong. Maksudnya ada buktinya. Hanya itu saja. Karena kan selama ini banyak yang Mbak Yesi, Mas Tulus sedang nyinyir, channel Mas Tulus kan masih kecil. Sih ternyata ada buktinya. Nah itu hanya sebagai bukti saja. 1-2 minggu atau 1 minggu kemudian pasti saya akan hapus. Jadi saya minta maaf. Saya tidak bermaksud menjelekkan siapapun. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Suka silahkan tonton, tidak suka silahkan pergi. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah.